Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa malam ini kita akan lakukan live malam Kamis. Mungkin 30 menit, 40 menit ke depan kita akan lakukan live tanya jawab seputar masalah kredit macet. Apakah itu bank, apakah itu koperasi, leasing, produknya KTA ataukah namanya kendaraan, mungkin koran maupun KTA ya, kartu kredit. Nah, silakan semua yang menyangkut masalah kredit macet, silakan. Ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Nah, saya mau menginformasikan juga bahwasanya ini kalau untuk petugas bank atau leasing atau debt collector, dia itu pasti akan kalau misalnya datang ke rumah melihat kondisi yang ada. Dia bisa melakukan penekanan terhadap debitur tergantung dari kondisi debitur. Apakah debiturnya bisa dilakukan penekanan, apakah debiturnya tak mengerti masalah hukum, apakah debiturnya mengerti masalah prosedur masalah bank. Dia lihat kondisi seperti itu, mental debitur akan dilihat juga. Nah, kondisi-kondisi itu kadang-kadang banyak komentar akan banyak yang bertanya itu berbeda dengan praktek dan di lapangan. Ya, berbeda dikarenakan kondisi akan berbeda. Tapi secara garis besarnya, nah, kalau Anda mengikuti ini aja, apa yang saya sampaikan itu tinggal ikutin aja, tidak ada masalah. Mau seperti apapun, ikutin aja. Nah, jadi kalau misalnya berbeda ya diamin aja udah, pura-pura nggak tahu aja. Jadi apa yang ada di video, nah, ikutin aja supaya lebih enak kan. Jadi Anda bisa membuktikan apakah bentuk kebenaran atau tidak. Nah, untuk mengantisipasi untuk pihak debt collector melakukan di luar prosedur atau pegawai bank, saya sangat menganjurkan teman-teman semuanya menggunakan belilah namanya CCTV. Wajib pasang CCTV ya. Apakah itu murah? Banyak kok. Ada yang murah, ada yang sesuai dengan kemampuan. Pilih yang mana. Tapi yang jelas CCTV itu harus bisa merekam pembicaraan, ada suaranya sehingga lebih efektif. Nanti bisa dijadikan barang bukti. Salah satu contoh begini, pada saat pihak bank mau melakukan penekanan, dia bilang intimidasi, pukul meja ataupun yang lain-lain, ataupun dengan intonasi yang tinggi, itu tidak akan berani. Apakah dulu begitu juga, saya menagih gitu juga kan, kadang-kadang lebih ekstrim. Tapi dikarenakan dulu itu sedikit sekali CCTV, yang menggunakan CCTV itu seperti barang mewah, tapi sekarang kan udah sangat murah kan. Nah, silakan. Saya sangat menganjurkan kalian menggunakan CCTV. Sengaja di sini saya tidak pasang keranjang kuning untuk CCTV, tapi di video-video yang lain kalian bisa cek di CCTV-nya bisa. Tinggal pilih aja mau yang mana, lebih enak ya. Jadi di sini kondisi itu akan berbeda sesuai dengan kondisi debitur. Ya, semua debitur akan dibuat masalah. Kalau misalnya debat dengan pihak bank atau pihak debt collector, saya jamin Anda itu akan keteteran juga. Bukan apa-apa. Posisi yang meminjam, yang menunggak, pasti posisi di bawah. Secara emosional ya, secara emosional. Tapi kalau secara lain tidak ada masalah. Tapi saya melihat dari perspektif dari emosional. Kita sudah menunggak aja, udah didatangi, udah terasa seperti apa. Sehingga kita bagaimana mau debat ya. Dibilang ya kita menggunakan duit pihak bank benar. Kan kita ada agunan. Terus kalau tanpa agunan itu kan namanya bisnis. Ya kalau bisnis bisa juga untung, bisa juga rugi kan. Bukan berarti untung semua kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, saya jawab dulu pertanyaan satu ya. Terima kasih yang sudah ngasih gift, yang ngasih like, tap silakan. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang mau tanya silakan tanya langsung aja, langsung ditanyakan apa yang mau ditanyakan, saya akan jawab sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, nanti saya akan PR buat saya. Tapi insya Allah bisa semua, tidak ada masalah. Selagi masalah tentang perbankan. Spesialisasi saya memang masalah leasing, masalah kredit ya, gitu ya. Pak, saya somasi 2 langsung diantarkan mantri, suratnya ke rumah dan dia nyuruh jual aset, izin solusi. Kalau menyuruh jual aset itu hanya sifatnya anjuran, boleh dilakukan, boleh tidak, semuanya tetap melalui prosedur, ya kan? Itu kan hanya anjuran, ada namanya solusi itu kan bisa, Pak mau nggak Bapak jual aja, sehingga Bapak tidak dirugikan pada saat dilelangkan harganya murah. Kira-kira seperti itu.
Jadi ada kemungkinan lagi kalau SP2 kemungkinan masih call 2 itu kan. Call 2 kan di bawah 3 bulan. Ya enggak? Jadi ada solusi dari pihak bank, ada dia udah kategori bisa dilakukan restruktur, bisa dilakukan namanya dijual secara sukarela, dijual secara bersama-sama, kira-kira seperti itulah solusi-solusi yang ada diberikan sama pihak bank. Ya, begitu ya Pak Hal ya. Jadi itu hanya sifatnya di anjuran. Anda pastinya saya wanti-wanti Anda jangan mengosongkan objek jaminan ya. Terima kasih ya Al sudah kasih gift, Yusuf terima kasih. Saya lihat lagi ada nggak yang tanya lagi nih. Oh ini Pak Frans, Pak Frans sehat Pak Frans, gabung juga. Wah ini teman saya ini ya enggak. Senang sekali saya ada teman yang bisa masuk ya. Nah, jadi banyak sekali kategori-kategori yang bisa dilakukan solusi. Pihak debitur apa yang harus dilakukan sama debitur? Debitur itu hanya melakukan permohonan ke pihak bank. Dikarenakan bukan apa-apa, pihak bank kan menyetujui apapun yang akan kita semua permohonan dia akan lakukan analisa. Jadi persetujuan ataupun rekomendasi yang persetujuan itu hak prerogatif dari pihak bank. Kan dia yang memiliki wewenang otorisasi, kan dia yang punya. Debitur hanya melakukan permohonan. Kita maunya seperti apa? Apakah itu struktur, apakah itu recommendation, ataukah itu grace period, ataukah lain-lainnya? Kan banyak yang bisa dilakukan. Nah, pihak bank akan berpikir apa yang akan dilakukan dia. Debitur ini cocoknya diberikan solusi seperti apa? Apakah namanya itu AIDA? Bisa aja di AIDA. AIDA itu agunan yang diambil alih, sehingga debitur tidak akan ditagih lagi. Jaminan katakanlah dia ambil nih jaminan nih. Nah, jaminan tersebut tidak lagi dimiliki oleh debitur. Jadi pihak bank yang memiliki wewenang. Masalahnya kalau misalnya AIDA, listrik airnya itu pihak bank yang menanggung. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Ya. Ini ada pertanyaan, Kang Sono, Pak saya ada pinjaman KUR, udah jalan 8 bulan, tapi 3 bulan terakhir ini nunggak Kak, karena bisnis ekonomi. Ya saya doakan supaya semoga rezekinya lancar lagi ya, jadi akan lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan tunggakan yang ada. Anda masih memiliki kemampuan atau tidak? Memiliki kemampuan, berarti solusi yang lebih enak itu adalah diberikan namanya restruktur. Ya. Sayangku, sayang banget. Yakin nih. Kalau yakin ya, alhamdulillah sayang banget ya enggak? Sayangku, sayang banget ya. Pak, saya juga BRI Simpedes, Bank titik-titik Simpedes. Macet 5 bulan karena uang dari bank tertipu. Orang solusinya gimana Pak? Jadi sekedar informasi, antara Anda dan pihak bank itu Anda dan bank aja. Antara Anda dan si penipu, Anda dan si penipu, tidak ada hubungan bank dan si penipu. Memang multiplier efeknya ini dikarenakan terjadi Anda tertipu, sehingga kewajiban Anda tetap berjalan. Bank melakukan analisa usaha Anda, bukan namanya itu akan yang si bank tidak akan bisa sulit mengontrol uang itu digunakan buat apa. Tapi dia bisa minta bukti-bukti yang ada. Tapi kalau sifatnya konsumtif kan susah juga. Nah, jadi kalau seperti ini apakah ada agunan atau tidak? Kan seperti itu kan. Jadi bagusnya Anda ceritakan dulu ke pihak bank, minta solusinya seperti apa. Kalau Anda masih memiliki kemampuan, minta restruktur. Terus maunya seperti apa lagi? Ya kedepannya seperti apa? Dijelaskan aja. Bank akan berpikir apa solusi yang cocok buat debitur. Tania, Pak mau tanya, kalau macet bayar 1 tahun, kapan rumah ditarik sama bank? Apa kita akan tahu? Tergantung dari misalnya katakanlah SP1, SP2, SP3 sudah diberikan atau tidak. Yang selanjutnya yang kedua, apakah sudah dilakukan musyawarah?
Yang ketiga, apakah sudah dilakukan namanya itu ada namanya pemberitahuan dari pihak lelang, pemberitahuan bahwasanya akan dilelang. Bukan disita langsung nggak. Kalaupun disita, Anda masih memiliki upaya hukum, masih ada hak Anda masih ada. Dikarenakan yang bisa mengosongkan objek jaminan rumah Anda itu adalah pihak pengadilan. Nah, memang yang pemenang lelang bisa minta Anda mengosongkan, tapi kalau Anda tidak mau keluarkan sulit juga. Nah, jadi tetap kalau misalnya ini Anda bisa ajukan gugatan juga. Selama gugatan itu rumah tidak status aku, jadi tidak bisa dikosongkan, gitu kan? Kalau Anda mengosongkan secara sukarela kan nggak ada masalah. Nah, gitulah kira-kira seperti itu ya. Tadi ya. Jadi kita tidak tahu kapan. Mudah-mudahan lihat dulu memang apakah bisa dilakukan lelang atau tidak, ya nggak? Siapa lagi nih? Imah, Pak mau tanya, ini saudara nggak bisa bayar utang 150 juta, katanya kalau nggak bisa bayar mau disita. Mau disita kan tetap juga melalui prosedur, tidak bisa langsung tidak mampu bayar langsung disita. Sita itu yang dimaksudkan sita itu langsung diambil secara paksa. Tapi kalau misalnya dalam hal ini dalam pihak bank itu dia wajib melalui namanya prosedur lelang. Kalau tidak lelang, ada prosedur lain, dia bisa menjual secara sukarela, dijual secara bersama-sama, debitur dan bank menjual secara bersama-sama sehingga mendapatkan harga yang bagus, tidak terlampau jatuh. Nah, seperti itulah ya, itu imah ya. Siapa lagi nih? Ima, terus saya minta ke pengadilan, katanya sebelum ke pengadilan harus dikosongkan. Apa itu nakut-nakutin? Jangan dengarkan. Ya, biarkan aja. Makanya saran saya kalau memang ini di rumah itu pasang CCTV sehingga pegawai bank nggak bisa nakut-nakutin seperti itu. Rekam kan? Nah, pasang CCTV ya. Jangan lupa CCTV sangat berguna kok, CCTV. Gak usah khawatir. Usagi, Ego, saya kalah di GS. Gimana selanjutnya supaya bisa membuktikan kesalahan SOP proses SPH surat pengakuan hutang. Jadi kalau misalnya kalah di GS, diberikan waktu selama 7 hari. 7 hari untuk namanya keberatan. Keberatan. Anda segera lakukan keberatan itu, ya. Jangan sampai tidak ya, Usagi ya. Gitu. Lihat untuk SOP-nya SOP yang seperti apa. Misalnya SP1, SP2, SP3 itu diberikan secara bersama-sama pada hari yang sama. Nah, itu bisa namanya prosedur. Ya enggak? Kira-kira seperti itu Sagi ya. Saya lihat lagi. Bang Sadik, saya sudah sampai SP3 baru 3 bulan nggak bayar. Ya nggak apa-apa, baru SP3. Memang bisa, kan baru 3 bulan. 3 bulan, jadi Anda bisa kan bisa bayar cicilan 1 bulan dulu kan, 1 bulan aja dulu, nanti kembali SP1 nanti. Ya. Siapa lagi nih? Saya lihat lagi di atas, takut lewat. Ini 5 sudah. Saya lagi ke bawah lagi nih. Kang Masa, Bang saya punya pinjaman di bank TV tanpa agunan, baru bayar 1 tahun, saya di PHK dari kerja. Kalau baru PHK dari kerja, pertama kalau KTA biasanya itu rekening yang sama. Rekening yang sama berarti alihkan dulu. Misalnya ada duit yang lain kan jangan di bank itu nanti langsung diblok nanti kan ya. Kalau bank yang sama, walaupun rekeningnya berbeda, namanya sama masih tetap bisa dilakukan ditarik paksa, ya. Jadi nggak apa-apa. Yang sekarang fokus Anda cari kerja yang baru, dapat duit, nanti segera selesaikan ya. Nggak usah khawatir, nggak masalah. Resiko-resiko lain nggak usah dipikirkan masalah itu, ya. Saya cuma pesan itu, tenang aja. Yang penting Anda fokus bagaimana bisa dapat kerjaan baru. Sayangku, saya juga Pak sering diancam sama menterinya, tapi saya abaikan. Saya habisnya bingung, belum ada jalan keluarnya. Ya udah abaikan aja, ngapain pusing-pusing. Kalau nakut-nakutin ya susah. Nah itulah saya bilang pasang CCTV, murah kok CCTV. Ya enggak, saya benar-benar menganjurkan CCTV, sangat berharga, sangat penting bagi Anda semuanya itu. Terutama di debitur yang kondisinya sekarang lagi kondisi yang bermasalah ya, lagi terkendala. Jadi lebih enak pada saat debt collector ataupun pihak bank, dia akan berpikir
berpikir 1000 kali kalau dia melakukan ancaman ataupun di luar dari prosedur. Ya, siapa lagi? Rian Yanuar, Pak, saya macet BUMN tapi nggak pakai jaminan, apakah bisa ditempel di rumah debitur macet? Tidak bisa, ya. Yang menjadi kredit itu adalah yang menjadi pengikatan itu adalah tanpa agunan, rumah tidak termasuk. Jadi jangan mau. Makanya dipasang CCTV rumahnya. Saya anjurin pasang CCTV. Yang paling sangat penting itu. Main disempur-sempur aja enak aja. Emang punya negara apa rumah ini? Kan enggak juga kan. Anda punya pribadi, punya hak rumah itu. Pramputra Prastia. Kalau udah WO macet berapa bulan ya Bang? Kalau WO itu bisa juga kalau yang jaminan itu 270 hari ya. Berapa bulan itu? 270 hari. Hampir 6 bulan ya. 6 bulan lebih. Ya. WO. Itu tergantung dari pihak banknya, WO-nya kapan. Nanti bank yang tahu. Itu kan bank akan tahu dimasukin ke WO atau enggak. Kalau masuk WO rugi Bang. Kalau misalnya sudah WO itu tidak bisa dilakukan cicilan, mencicil lagi tidak bisa. Itu wajib dilunaskan secara menyeluruh. Ya. Siapa lagi? Ika Capricorn, saya sudah SP3 sampai hari ini tidak ada kabar lagi pihak bank. Apa mereka akan tiba-tiba langsung pelang jaminan? Jangan mau dipesan pelang. Ya, kalau dia mau masuk rumah, mau pasang pelang, permisi Bu, ada tunggu depan rumahnya. Digituin aja udah. Pintu pagar, ada pagar nggak? Jangan suruh masuk halaman. Jangan. Nah, dia tidak bisa masuk. Apalagi ada pagar. Ya, ditutup, tidak bisa dia masuk kan? Kalau dia masuk, pidana dia kan? Gitu kan? Apalagi kalau terkunci kan? Kalau terkunci dia buka, nah itu bisa perusakan. Gitu Ika ya. Kau usah khawatir. Siapa lagi nih? LG. Kalau udah ditempel stiker apa langsung dilelang? Enggak lah, kalau stiker itu kan bisa stiker itu tidak bisa juga. Itu sifat mempermalukan atau tidak? Bisa bahaya itu, bisa pidana itu pegawainya itu. Ya. Jangan suruh masuk, cabut aja itu stikernya itu. Ngapain di ini tempel-tempel stiker? Mempermalukan, apalagi berapa bulan? Enggak lah, enggak bisa langsung dilelang, enggak mentang-mentang di stiker langsung lelang. Enggak. Ya. Apa lagi nih? Van, malam Pak, saya sudah di WO semua WO Pak, semua bank saya macet Pak, gimana solusinya? Ya udah nanti kalau ini diselesaikan, itu harus wajib dilunaskan secara menyeluruh. Nah kalau pelunasan nanti Anda minta keringanan ya, bunganya, dendanya minta atau minimal dikurangi ya, gitu ya. Kredit motor telah 3 bulan bisa ngajukan Pelsus, bisa Pelsus pelunasan khusus itu bisa. Setiap leasing itu ada, biasanya ada pelunasan, ada form ya, ada itu. Cuma besarnya tergantung dari dia nanti, tinggal dinegosiasi aja. Novia, Kak mau nanya, kalau angsuran mana tadi? Kalau angsuran tidak menunggak, tapi angsuran dalam 1 bulan baru setengahnya disetorkan. Nanti yang penting jangan lewat bulan ya. Pesan saya pada saat jangan sampai lewat bulan, kan baru bayar setengah. Nanti setengah lagi Anda bayar pada katakanlah ujung bulan, akhir bulan. Jangan pas-pasan karena ada biaya keterlambatan ya. Dilebihkan aja sekitar katakanlah 2%, 3% lah. Dari besar dari cicilan. Cicilannya 3 juta. 3 juta ditambah 3%, kira-kira seperti itu. Kredit bank titik katanya petugasnya nggak bisa nego lewat surat, harus datang ke kantor. Memang lewat surat lah, dia itu sengaja. Anda itu datang ke kantor nggak ada masalah. Anda datang ke kantor ke banknya, surat itu Anda serahkan, tidak ada masalah. Sebenarnya dia pengen ketemu namanya itu musyawarah, nggak masalah ya. Sudah Radit ya. Mana lagi nih? Hehe, saya nunggak Pak, saya nggak bisa bayar. Apakah saya berdosa? Berdosa lah. Ya, enggak, bukan karena tergantung juga. Kalau misalnya ada masalah, yang berdosa itu ada duit tidak mau bayar. Nah itu masalah. Ya enggak. Kalau tidak bayar berdosa. Kalau
Kalau ada yang bahaya itu yang tidak boleh, yang berdosa. Kalau ada duit tidak mau bayar, nah, begitu ya. Siapa lagi ini? Gopia sudah, Randy sudah. Event, tapi saya masih bisa melunasi ya. Usahakan dulu lah, fokus cari uang aja. Siapa lagi ini? Sudah. Ini Zam, Pak, saya telah 1 bulan di bank titik-titik ya, 1 bulan masih dianggap wajar, tapi nanti segera selesaikan ya. Itu solusinya itu direstruktur kalau masih belum memiliki kemampuan ya. Oh Putra, syarat blokir di BPN bang, syarat blokir sertifikat blokir itu tidak bisa ke debitur debiturnya yang memblokir, katakanlah anak, orang tua atau orang lain, pihak ketiga selain debitur yang bisa blokir ya. Dia ada alasan, kenapa alasannya itu, katakanlah misalnya itu warisan. Saya punya warisan tapi saudara saya yang agunkan, saya tidak rela mau dilelang, itu hak saya ada, saya minta blokir, jangan dilakukan lelang, seperti itu kira-kiranya, seperti itulah. Mama Putri, Pak, saya nunggak 4 bulan, tapi saya baru bisa bayar 2 bulan. Apakah akan dipasang stiker? Enggak. Stiker itu inisiatif dari pihak pegawainya. Kalau dipasang stiker, cabut aja. Ngapain distribusi? Ya. Pasang CCTV rumahnya, enak aja dia datang langsung stiker, ya, supaya jadi bukti. Nanti kalau misalnya Pak berani pasang stiker, Anda pidanakan, lapor ke polisi. Ya. Ada ya, kalau sudah dipanggil ke pengadilan itu langsung disuruh lunasi utangnya, apa ada solusi lain Pak? Memang disuruh lunasi itu kan anjuran, wajib. Nah, tapi kan tetap pilihan, kalau nggak ada duit mau diapain? Ya udah, pukul aja cari duit ya, nggak usah khawatir. Siapa tadi? Ridwan, siapa tadi? Ridwan ya, ya. Ada ya, gitu ya. Evan, saya diancam mau di jalur hukum Pak, katanya. Bagus. Anda tantang lagi, berani nggak? Nah, pihak bank pastinya akan pikir 1000 kali kalau bicara mau ke jalur hukum, ya. Bagus. Kalau nakut-nakutin nggak ada masalah, ya nggak. Pengajuan PLSU susah nggak bang? Enggak juga, tapi tergantung apa alasan yang Anda berikan, apa harus tepat. Ya enggak, tergantung alasan yang tepat dan kenapa. Mama sudah ya, mama rasa sudah. Zam Collection, solusinya Pak, saya takut sekali. Mana itu? Mana Zam sebelumnya? Saya telat di kurs 1 bulan. Nah, biasanya kalau takut ditakut-takutin gitu, ditakut-takutin lagi, pasang stiker, mau dilelang, nanti ada dilakukan penekanan. Pesan saya saya sangat rekomendasi pasang CCTV di depan rumahnya itu ya. Kasih stiker CCTV juga. Kawasan ini diawasi CCTV. Jadi dia tidak berani macam-macam, nakut-nakutin debitur, nggak berani. CCTV kan merekam semua, suaranya pun kerekam, ya nggak? Anda bicara kerekam, jadi Anda bisa simpan, jadikan barang bukti. Kalau dia melakukan pengancaman ataupun intimidasi terhadap Anda bisa melakukan ke kepolisian. Itu sifatnya dapat pribadi dari pihak pegawainya, karena tidak ada instruksi dari pusat, atas nggak ada. Dia bagaimana penagih itu tetap sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan etika penagihan nomor 14 tahun 2012 Surat Edaran Bank Indonesia itu ya. Tidak boleh menagih dengan ancaman, tidak boleh menelpon berulang kali, tidak boleh menagih di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tidak boleh menagih dengan intimidasi, kira-kira seperti itu ya. Gitu ya, Zam, pasang CCTV ya, jangan sampai enggak. Makasih ya sudah ngasih gift ya. Yang ngasih gift sudah makasih, yang ngasih like makasih juga, kasih tap. Terima kasih. Siapa lagi? Arta Nabil, Bang, kira-kira saya harus restruktur apa fokus jual rumah mandi, Bang titik macet ya. Kalau memang fokus mau jual rumah, Anda jual rumah, bilang ajukan ke surat ke pihak bank akan mau menjual sertifikat, jual rumahnya itu bersama-sama. Kalau Bapak ada yang pembeli, silakan ke saya. Yuk kita jual sama-sama yuk. Nah, seperti itu ya. Tapi ajukan tertulis ya, tertulis. Jangan ngomong aja supaya Anda jadi ada bukti.
Kalau Anda sudah ajukan tertulis, jangan lupa sudah Anda tanda tangan di fotokopi. Jadikan itu jadi dokumen Anda. Jadi bukti, bisa jadi bukti buat Anda sudah melakukan permohonan ke pihak bank. Ya. Kalau nyicil, tetap kalau mau nyicil ya seadanya aja, semampunya aja. Selagi Anda lagi masih dalam pihak mau menjual secara sukarela. Saya harus jawab apa Pak? Saya takut nggak bisa jawab saat mau jalur hukumnya. Nggak, pada saat ini jalur hukum, misalnya dia tidak mungkin ke jalur hukum. Kecil kemungkinan, 90% nggak ya. Gitu ya. Paling kalau misalnya ini ke gugatan sederhana. Gugatan sederhana, Anda sebagai debitur, udah jelas nggak usah jawab yang neko-neko. Bilang yang mulia hakim, ketemu sama hakim misalnya. Saya bukan tidak mau bayar, kondisi saya begini, jelaskan saya sudah mengajukan tapi tidak diubris sama pihak bank, dia malah mengancam saya, gitulah dia seperti itu. Jadi majelis lebih enak ya, malah kalau jalur hukum lebih bagus, debitur malah lebih enak kalau menurut saya ya. Siapa lagi nih? Ya sudah kasih gift, makasih ya. Siapa lagi? Dr. Nabil sudah. Siapa lagi? Adawiyah, karena saya sudah diinfo katanya mau dipanggil ke pengadilan. Enggak apa-apa dia info pengadilan, datang aja, diam aja. Gimana ngadapi pengadilan? Udah diam aja, udah duduk manis diam, diam, nggak tahu, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi Pak, digituin aja kan ya. Ada jawablah ya. Kapan Anda meluluskan? Saya tidak tahu lagi Pak, saya sudah sulit, mau makan udah susah, gitu lah kira-kira ya. Tapi saya serahkan, kalau memang sesuai dengan jalur hukum ya saya ikutin aja Pak, gitu aja udah. Nggak usah pusing-pusing jawabnya. Kalau diladeni Anda pusing nanti, ujung-ujung arahnya itu Anda akan nanti bisa ini apa namanya, ini penggelapan, ini semuanya lah sakit kepala kita nanti. Ya. Evan, makasih sama-sama. Indra, Simbolon, kalau kur titipi, Bang titipi macet gimana Pak? Sama aja, semuanya sama aja. Kalau ada agunannya dilelang, kalau enggak di gugatan sederhana, kalau enggak ditagih, itu aja kan, itu aja pilih-pilihannya, nggak ada masalah. Yang paling bagus itu kalau misalnya ini mau gugatan sederhana ya ikutin aja, nggak masalah, lebih bagus kok. Siapa lagi? Saya lihat ini udah lewat belum? Coba lihat dulu sebentar saya ini. Ya, katanya plat Indra katanya mau pasang plat Pak, pasang pelang. Padahal angsuran saya tinggal setahun pinjaman, cabut aja pelangnya, ngapain pusing-pusing? Ngapain pusing-pusing? Aduh, apalagi Evan, saya takut nggak bisa jawab. Kan udah saya jawab ya. Atau Nabil sudah. Siapa lagi nih? Siapa ini namanya itu? Ika, Pak, apa proses hukum hutang di bawah 1 M sama dengan hutang di atas 1 miliar berbeda? Sama aja, proses sama, capeknya sama juga, tapi hasilnya beda, kan itu kan. Dari makasih ya, sama gabung ya. Dari sama aja. Cuman kalau misalnya di atas 1 M bisa misal masuk ke pilot gitu kan biasanya itu. Tapi kalau misalnya di bawah 1 M, nah itu sama aja. Sama prosesnya lelang juga. Mau 20 M begitu juga. Ya, sama aja proses sama. Ya. Ika Capricorn apa? Capricorn ya. Kalau memang ini pusing-pusing nanti bisa kontak saya aja bisa. Nggak usah khawatir. Zam Collection kalau live jam berapa Pak? Biasanya kalau tidak puasa itu setiap jam 8:30 malam. Malam Kamis, malam Minggu, malam Senin ya. Gitu. Makanya biasanya itu banyak yang komen atau tanya di inbox, saya jangan malas itu. Saya lebih suka namanya itu interaksinya seperti ini, lebih enak. Kalau dia di inbox kan antara saya sama dia aja. Udah. Kalau mau ini gini aja lah ya. Mau apa konsultasi langsung ini kan udah beda lagi kan kalau konsultasi kan ya enggak.
enaknya di sini aja, nggak ada nggak usah malu-malu di sini, kan bagi-bagi ilmu aja. Eh, Pak, kalau sudah WO apa rumah saya akan dilelang? Belum tentu. Lihat dulu, apakah jaminan yang dipasang tanggungan, apakah bentuknya SPPT, apakah bentuknya AJB, apakah letter C, atau kegiri kan gitu. Kalau AJB kan nggak bisa dilakukan lelang. Kalau sertifikat kalau dipasang tanggungan baru bisa dilakukan lelang. Tapi lihat lagi secara sisi hukumnya seperti apa, progresnya seperti apa. Kan banyak pertimbangannya banyak. Ya, tidak semuanya itu. Ika sudah ya saya jawab hamba Allah nih, hamba Allah nih. Ini ngeri kalau gak saya jawab ini bahaya ini hamba Allah ini. Pak, saya waktu dapat SP2 saya sudah dikirimkan surat ke pihak bank bahwa saya sudah pengajuan untuk keringanan. Nah, ajukan tertulis, jangan sampai hanya omong-omong, ya secara tertulis. Jangan takut. Siapa lagi nih? Hamba Allah, tapi saya lama dapat SP3 terus katanya saya nggak ada kepastian mau penyelesaian dan saya diancam mau dieksekusi. Eksekusi itu punya pengadilan, haknya itu bukan pihak bank. Bank itu hanya mengajukan permohonan ke pengadilan. Dia mau eksekusi enak aja, nakut-nakutin boleh lah dia nakut-nakutin. Jangan takut ya hamba Allah ya, nggak usah takut ya. Pesan saya Anda jangan mengosongkan objek agungannya, ya, gitu ya. Gak usah khawatir. Usagi ngasih sayangi aku. Oh ya, makasih Usagi ya, sayangi aku. Please love me, please loving me ya. Gimana itu? Evan, Pak kalau susah sudah ini sudah saya jawab ya. Ini sebentar lagi saya udah ini ya live-nya sudah ya sebentar lagi ya. Paling berapa menit lagi ya. Dari sehat, Bang, alhamdulillah sehat. Cuma kalau puasa ini jam 9 malam live-nya itu kan nunggu habis tarawih kan. Kalau misalnya kata ininya, kalau waktunya sholat tinggalkan jual beli. Begitu ya. Zam Collection, makasih pencerahannya Pak. Sama-sama. Yang penting nanti jangan lupa kalau ada teman-teman di ini di infokan juga berbagi ilmu. Susi Musmar, ini sahabat saya ini, Susi, sehat selalu Susi. Ini sahabat saya, teman sekolah dulu ini, sahabat suka bolos, ya, suka yang naik angkotnya sama-sama gitu kan. Ini sahabat saya Susi, sehat Susi ya. Insya Allah kalau misalnya ada hilalnya, rezeki ada, mudik ya insya Allah ya. Dewi siap sama Pram, kartu kredit bisa bayar di bawah pokok apa? Tergantung negosiasi, tergantung dari permasalahan debitur tingkatnya. Tapi biasanya bisa dikasih, ya bisa. Limit 70 juta, bayar 30 juta, manalah berat lah itu. Ya tergantung, semuanya wewenang sama pihak bank. Tergantung dari tingkat permasalahan, ya. Saya tidak hanya memberikan ilustrasi aja ya, karena untuk presentasi saya ditegur sama teman-teman ya yang di bank itu yang ditegur, Ego janganlah ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kita tahu kita kan sama-sama di bank dulu ya, janganlah di terlampau vulgar seperti itu. Ya udah asyik ya, saya gituin aja ya. Jadi nggak enak, jadi ada etika, saya masih ada, saya jaga etika. Jadi berapa presentasinya tergantung negosiasi aja. Ya, bisa nggak? Semuanya bisa dilakukan. Hari, saya diancam kosongkan rumah dan mau dilelang kalau terlambat bayar bunganya, Pak. Jangan mau dikosongkan, biarkan aja. Enak aja mengosongkan. Bank tidak berhak mengosongkan rumah debitur. Makanya pasang CCTV rumahnya. Belilah CCTV, ya enggak? Jangan khawatir. Pasang CCTV di rumahnya. CCTV paling berapa, 100.000, oke? Nah, tergantung, ada sampai 1 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, tergantung kemampuan. Silakan Anda mau yang mana. Intinya CCTV bisa merekam, enggak? Jangan lupa beli stiker CCTV juga. Saya menganjurkan pasang CCTV, ya. Hari, sudah. Evan, Pak, saya sudah 16 bulan telat di WO, itu tiba-tiba saya ditelepon bank pusatnya, katanya ada saldo di rekening saya.
Ya, maunya diapain? Saldo dipotong pokok lah, bantu minta tolong Pak, tuh bisa nggak dipotong di itu yang saldo itu dijadikan pokok, atau Anda bisa minta pelunasan khusus kan, pelunasan khusus minta diberikan keringanan. Susi, Budi Egot, tergantung hilalnya belum kelihatan ini. H-7 kan? Nah, H-7 dia dulu hilalnya itu. Masalah di mana itu di Merak ini kan tiket ferinya kan susah juga. Nah, di Merak tambah lagi sekarang sudah pakai ganjil genap kalau mau nyebrang Merak ke Bakahuni. Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim aja. Inamal a'malu binniyat. Udah jadi ustadz juga saya kan. Sesekali. Iwan Serama, Pak, kalau macet 5 bulan belum bisa bayar gimana solusinya? Sertifikat HGB mana tadi? Mana tadi? Aduh, kelewat lagi Iwan. HGB mau dilelang. Kalau misalnya 5 bulan belum juga dilelang gitu. Kan dia dulu SP 123 sudah diberikan belum? 5 bulan belum dilelang, ya. Nggak usah khawatir. Kalau Anda masih memiliki kemampuan, minta direstruktur, ya. Cicilannya diperkecil. Jadi kalau misalnya diperkecil kan solusi saat ini, bukan solusi untuk seterusnya yang terbaik, bukan. Jadi ini adalah solusi untuk saat ini membantu. Tapi kalau ada sudah usahanya sudah bagus lagi, bisa minta dikembalikan lagi ke cicilan semula, ya. Gitu ya. Capricorn. Kadang kalau orang bank saya ke rumah sudah ke rumah Pak, saya sudah panik, campur stres, tidak bisa mikir. Ya iyalah, normal itu. Berarti Anda orang baik. Pasang CCTV rumahnya ya. Jangan takut, pasang CCTV lah. Ya. Nanti biasanya itu saya sengaja nggak pasang ini ya. Di video-video yang saya sebelumnya ada nanti keranjang kuningnya ada. Pokoknya di keranjang kuning ada namanya CCTV. Nanti cek aja, tinggal pilih aja maunya seperti apa. Usagi, gimana Pak Ego? Apa saya harus tempuh pidana untuk unsur fraudnya mantri? Ya, laporan pidana, benar. Karena pihak bank akan sulit mempidanakan karyawannya, dikarenakan dia harus melalui tahapan namanya itu audit. Yang bisa mengatakan kerugian itu adalah hasil audit. Berapa kerugian? Kerugiannya sekian, katakanlah berapa miliar. Nah, hasil audit ini baru bisa dilaporkan ke kepolisian. Dia bisa ditahan. Tapi yang lebih cepat itu kan lama prosesnya itu. Yang lebih cepat debitur. Tapi buktinya apa? Buktinya apakah bukti transfer ataukah yang lain-lain? Nah, Anda bisa yang lebih tahu, ya. Gitu ya, Usagi. Hamba selanjutnya apa yang harus saya kirim surat tertulis lagi ke pihak bank? Biar gak ada bukti dan baik. Ya betul. Ya, jalanin begitu. Makasih yang sudah ngasih gift, ngasih rencana. Dari Bang, apakah ada kemungkinan oknum bank bermain dengan mafia tanah atau sesor nakal? Bisa aja bermain. Itu kan tergantung dari personality dari pihak pegawai bank. Kalau namanya pekerjaan masih bisa dipantau sama atasannya. Tapi masalah integritas itu siapapun tidak bisa memantau. Hanya dia sama Tuhan yang tahu itu. Ya enggak? Kalau dia berbuat jahat kan sama dia sama setan lah kalau gitu kan, satu lagi kan. Gitu ya, dari bisa aja kemungkinan ada. Iwan Sarama, Pak, macet 5 bulan, jaminan HGB mau dilelang pinjaman sudah saya jawab tadi. Siapa lagi? Tini, udah baru 6 bulan nggak bayar cicilan. Pihak bank dari remedialnya malah bilang gini, semoga rumahnya cepat laku. Ya, biarin aja, diaman aja, ngapain pusing-pusing. Pasang CCTV, ya. Nggak usah khawatir. Iwan Seram, kalau tidak diagunkan bisa lelang atau gugatan sederhana Pak. Kalau gugatan sederhana itu di bawah maksimal itu 500 juta, di bawah 500, di atas 500 juta tidak bisa dilakukan gugatan sederhana. Ya, dari sepengalaman Abang di dunia persilatan pernah nemuin nggak? Pernah sih. Ada teman yang sudah dimasuk penjara, begini dia. udah masuk penjara, ya. Ada ya. Udah, tapi sekarang udah keluar kali ya. Saya tidak mau mengulangi, takut dia nonton di sini nanti dia kesinggung lagi nanti ya. Tapi ada ya, tapi saya tidak sebut nama kan. Ada kena penjara berapa tahun itu ya, 5 kalau nggak salah ya.
teman lagi teman, tapi ya udah mau di gimana lagi ya, makanya kalau kerja yang bener lah ya. Eh, Terus lagi Pak Ego, saya atur waktu untuk konsul Mbak Viko dengan Bapak ya. Siap, saya tunggu ya. Eh, Kalau mau ketemu di Jabodetabek ketemu aja nggak apa-apa, tidak ada masalah. Don't worry, be happy. Kalau diketemukan lebih enak. Kalau video call nggak ada masalah. Sama aja, mana yang lebih enak, mana senyamannya aja. Ya. Andi Ceniago, Bang mau tanya pinjaman di bank yang menggunakan 3 orang tanpa atas nama orang itu, tapi yang 2 kabur. Ya usirlah kalau yang tidak ada surat tugas. Pertama kali tanyakan surat tugas dulu. Kalau nggak ada surat tugas, silakan Anda datang pulang ke kantor Anda. Nanti Anda minta surat tugas. Kalau ada surat tugas, Anda datang ke sini lagi ya. Gitu. Silakan. Di sana ada pintu. Anda bisa jalan sendiri, bisa keluar, bisa pulang. Ya nggak? Gitulah. Andi Ceniago, sedangkan yang dijaminkan surat tanah yang atas nama saya, tapi saya tidak tahu perihal pinjaman tersebut. Sudah tanda tangan atau tidak tanda tangan jaminan Anda, bagaimana ini? Pasti ada pemalsuan tanda tangan, ya enggak? Anda bisa membatalkan itu perjanjian itu, tapi namanya tetap jalur pengadilan. Bisa hubungi saya nanti, bisa kita sama-sama kalau mau ini, ayo nanti dibantu, ayo kita hajar itu. Usagi, saya jadi di Jatim, tinggal ke sana aja, tinggal berangkat aja, berangkat dari Jawa Timur ke Jakarta. Paling hanya 1 jam aja itu, nggak jauh-jauh itu. Kalau jalan kaki bisa 1 tahun sampainya. Kalau misalnya ini kita ke sana tidak ada masalah juga, sama aja. Mana lebih enaknya? Yang penting yang mana lebih enak ya ini tidak ada masalah. Tapi kalau ke sana kan lebih enak kalau ketemu bawa dokumen. Kita lihat satu-satu, ada kelemahannya, kekurangannya seperti apa, lebih enak. Ya, tidak ada masalah. Paham? Kalau laporan ke OJK, ada bank yang salah, bagaimana Bang? Lapor ke OJK bisa. Laporan. OJK memang menerima, dia sebagai pengawas. Betul itu, lapor ke OJK. Siapa lagi? Derry. Kadang kasihan sama oknum pegawai bank, mengesampingkan hukum karena push atasannya. Iya, mau gimana lagi? Makanya dia dibayarnya tinggi. Dibuat stres gitu. Kalau dia tidak sanggup, keluarlah dari bank, resign lah, ngapain pusing-pusing. Jangan buat sakit kepala debiturnya. Dia ditekan, debitur yang pusing, ya nggak? Ngapain? Udahlah, ngapain pusing-pusing mikirin bank kasihan nggak pegawai bank itu kasihan nggak sama debitur? Nggak ada kan? Pada saat eksekusi dikasihan nggak ada itu. Udahlah, sesuai dengan ini aja. Kalau dia nggak sanggup, pinggirin, nggak usah kerja di bank, gitu aja. Saya sederhana, saya bilang sama tim-tim saya dulu, apalagi kepala cabang ya, saya bilang, lu bisa nggak lu ngerjain ini, bisa nggak selesaikan, kalau nggak bisa lu pinggir, selesai. Kalau dia nggak bisa, dia tetap bilang bisa, kita pinggirin aja, kita parkirin aja, kepala cabang kita parkirin, itu kan, apa yang pusing-pusing. Wong Sugi, saya pinjam di bank 128 juta, apa bisa dilelang Pak, sedangkan agunan 500 juta, bisa aja, bisa. Tidak ada masalah, tergantung dipasang hak tanggungan atau tidak. Kalau ada hak tanggungan, baru dipasang dilelang. Baik, gas bang, siap. Nah, ini bosnya, saya sih tahu, nggak apa-apa lah ya, ini bosnya debt collector ini. Nah, ini baik nih. Siap, aman ya. Kita kolaborasi aja. Ini kalau tim di lapangan aja, ya enggak. Tapi kalau bosnya baik, ya itu tuh bosnya. Ini bosnya debt collector ini. Nah, masuk sini nih, bos debt collector. Bang siap, sama-sama. Ya kapan kita ke sini? Kita ngopi-ngopi. Berapa kali gue ke Semarang. Kita ngopi-ngopi lah di sana. Habis Lebaran nanti ke sana. Ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu ini ada debt collector seperti apa? Nah, ini. Aduh. Tapi kita hubungan baik, kita profesional, kita hubungan baik dan itu tidak ada masalah, kan berbeda-beda. Ini kan ada oknum kan, ya nggak? Itu oknum. Berbagai ininya bagaimana kita ke depannya seperti apa, ya nggak? Semuanya tidak ada masalah. Baik, berkabar Bang, habis Lebaran kita nongkrong. Siap, kita ketemu lagi ya. Saya jawab dulu yang lain ya, pantau aja lah ya, pantau. Bilang sama tim jangan suka komen-komen yang enggak di tempat saya. Aduh, siap. Sampai ketemu lagi ya. Saya jawab dulu yang lain ya.
Usagi, Pak Ego. Tapi posisi sekarang kalah inkrah di GS. Lalu saya mau ke pidana, kira-kira gimana? Apa tetap bilang bisa, tenang aja. Itu nanti kalau misalnya di GS kan ada 7 hari itu dikasih waktu. Nah, nanti misalnya ini ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab di sini ya. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa saya jawab di sini. Tidak ada masalah, nggak usah khawatir, intinya tidak usah khawatir. Tetap dilelang, udah nggak usah khawatir, belum tentu bisa dilelang, kecil kemungkinannya ya. Ingkrah di GS, udahlah, nggak usah khawatir, tenang aja. Nanti kita lanjut ke video call ya, tidak ada masalah. Ya. Siapa lagi? Usagi, oke lah Pak Ego, nanti saya ke WA. Siap. Eka Manda, Bang, saya ada pinjaman di bank TTP, bank macet 5 bulan nggak bayar. Udah dapat SP3, biarin aja, baru berapa bulan, biarin aja, ya, tenang aja. Siapa lagi? Zampolisen, kalau pengajuan restruktur ditolak gimana Pak? Ajukan lagi tertulis ajukan ya, biarin aja, biar bank pusing ya nggak. Tapi kita jangan lupa, setiap Anda mengirimkan surat permohonan, Anda fotokopi. Jangan lupa tanggalnya cetak. Kalau Anda datang memberikan surat itu, minta bukti tanda terimanya. Ya, ini sudah jam berapa ini? Ini udah hampir 1 jam. Kelihatannya harus ini ya, kita akhiri ya. Eka, mana Ekanya? Ada Eka nih. Eka Manda, Bang, saya pinjaman di sudah ya, SP3 nggak usah khawatir. Neta, kena NPL gitu gimana? Ya NPL, non performing loan, di atas 3 bulan menunggaknya, itu 4 bulan ya. Udah, kirim via pos tercatat aja Bang. Ya bisa, boleh aja. Baik, iya benar. Tapi kalau misalnya kalau satu kota kan riskan ya, itu boleh di ini juga kan ya, bagusnya datang langsung. Kalau via pos ya kurang afdol lah ya. Boleh sah. Tapi kita kan ada etikat baik, kita bisa ngobrol lagi sama pihak cabang, kita bisa ketemu lagi bagaimana nih solusinya, kan begitu ya. Kamanda diancam mau dilelang Bang, udah kan diancam-ancam kan biasa lah. Itu tadi bosnya debt collector. Baik, gimana nih Bang? Bisa dijawab nggak? Lu jawab deh, gimana ya? Diancam dilelang ya? Pasti jawabannya bayar lah kalau nggak mau diancam lelang. Gitu ya. Nggak apa-apa. Biasa kalau itu kalau diancam-ancam biasalah. Kalau nggak gitu kan Anda debitur tidak akan sadar juga kan. Misalnya katakanlah begini banyak debiturnya. Saya sudah 1 tahun, sudah 2 tahun tidak ditagih sama pihak bank. Loh, masalahnya gimana? Kan ada hak dan kewajiban. Hak Anda mendapatkan kredit pada saat Anda pengajuan sudah di-approve. Kewajiban Anda mencicil. Mau ditagih, mau tidak, ada kewajiban. Nah, itu masalahnya. Makanya pihak bank melakukan hal-hal seperti itu. Kita di Indonesia ini masih sistemnya masih bukan kayak di luar ya. Masih bisa, kalau misalnya di luar itu kalau menunggak, katakanlah misalnya di negeri Cina, kalau di Cina itu kalau menunggak kredit itu bisa status sosial akan turun. Misalnya katakanlah tidak boleh menggunakan angkutan umum atau kayak lain-lain, dibatasi sehingga setiap debitur mau ditagih mau tidak, dia sudah ada mekanisme. Tapi kalau di Indonesia beda, makanya dilakukan hal-hal seperti itu. Tapi tidak boleh melakukan di luar prosedur juga kan, gitu ya. Eka mengajukan mau rekonstruksi tapi ditolak. Restruktur, bukan rekonstruksi, restruktur. Ya, mungkin itu aja ya. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, pasang CCTV. Jangan tidak pasang CCTV. Ya, di channel saya satu lagi itu ada semuanya ada untuk CCTV. Ya. Dan live ini saya akan upload ulang supaya Anda tahu apa pertanyaan Anda, apa jawaban saya. Kalau Anda lupa, Anda bisa cek lagi. Bisa ditonton juga video-video yang lain live, mungkin permasalahannya sama, solusinya Anda bisa manfaatkan seperti itu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.